Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazmi Laila dengan NIM F1S1120016 dari ruang 001. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya pada mata kuliah Praktikum Basis Data 2. Baik, kita mulai. Di sini terdapat database dengan nama toko baju. Kemudian kita langsung ke perintah yang pertama, yaitu perintah fungsi grup. Oke. Di sini untuk fungsi grup itu sendiri terdapat fungsi grup AVG, max, min, count, variance. Kita mulai dengan fungsi grup AVG. Nama barang AVG, salary, tabel barang, tabel. Di sini terdapat nama barang penggaris dan AVG salary-nya itu 3289,8. Kemudian kita ke fungsi grup yang kedua, yaitu ada fungsi grup max. Alright. Harga barang, salary, from tabel barang. Oke, kita go. Di sini terdapat harga barang ada 5.000 dengan max salary-nya 4012. Kemudian kita ke fungsi grup selanjutnya, yaitu fungsi grup min. Oke. Ini, kemudian kita ke fungsi grup st dev. Alright. Tabel barang, berhasil ini stdf-nya. Kemudian kita ke fungsi grup count. Salary,
Nah, untuk fungsi count-nya ini, kemudian kita ke fungsi sum. Barang sum tabel barang. Ini untuk sumnya, kemudian kita ke fungsi terakhir yaitu fungsi variance. Ini untuk variance, kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu perintah membuat group by. Kita select. Nama barang, kode barang, harga barang, kemudian kita bisa menggunakan FVG Salary, from barang, order, bukan order, group by. Group by nama barang. Ini untuk perintah group by. Di sini ada nama barang, kode barang, harga barang, dan FVG Salary. Kemudian kita ke perintah selanjutnya itu having. Untuk having ini kita mulai dari select, kode barang, nama barang, tembung AVG Salary, from tabel barang, kemudian from barang group by, group
please. Sebentar. Baik, kode barang having salary my salary order by kode barang. Chicago ini untuk perintah having. Di sini terdapat kode barang dan nama barang. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, yaitu ada view sederhana dan view kompleks. Untuk view sederhananya yaitu hanya menggunakan satu tabel. Di sini kita menggunakan tabel barang. View. Kemudian kita membuat nama view-nya. Di sini saya membuat nama view yang pertama yaitu baju. Select barang, nama barang, kemudian barang, harga barang. Tabel barang. Nah, di sini sudah ada view yaitu view baju. Kemudian kita akan membuat view kompleks dengan menggabungkan dua tabel. Select. Kemudian kita membuat view-nya. Di sini saya untuk view kompleks saya membuat namanya itu view pakaian. Select. View pakaian, select barang. Barang. Kemudian karena kita menggunakan dua tabel, jadi kita menggunakan tabel barang dan pembayaran. Untuk pembayaran kita ambil kode jumlah. Kemudian harga bayar. Barang
pembayaran di mana barang bikinnya ada kode barang sama dengan pembayaran pembayaran dan cuma kita go. Oke. Kita lihat strukturnya. Untuk database toko baju terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, pembayaran, view baju, dan view pakaian. Untuk view-nya kita bisa lihat di sini. View baju dan view pakaian. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, yaitu membuat grant atau hak akses ke database. Screen. Oke, untuk membuat hak akses atau grant-nya kita mulai dari CD. Kemudian kita ke CD, send, SQL, kita close. Untuk bin ini kemudian kita ke MySQL. MySQL root. Kemudian setelahnya kita akan meng-create user dan password dengan cara user
Sini usernya kita menggunakan nim F1E, oke. Localhost. Identifier. Baik, untuk passwordnya. Oke, query oke. Kemudian jika telah berhasil, kita close dulu. Kita ke MySQL-nya, kemudian MySQL enter passwordnya tadi adalah oke, berhasil. Kemudian jika berhasil, kita lanjut untuk membuat, belum, kita akan melihat database-nya. Show database. Untuk sementara database-nya masih kosong. Kemudian kita lanjut ke kita close dulu. Kita ke MySQL root. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat grant atau hak aksesnya apa saja yang dapat kita akses untuk database-nya nanti. Kita buat grant select grant create select insert delete. On database-nya itu toko baju titik bintang to usernya ada F1 localhost Oke, query oke. Kemudian kita akan melihat hak akses apa saja yang berhasil kita buat dengan show grants for user F1E localhost. Ini adalah akses yang bisa kita lakukan ke dalam database dengan nama database-nya itu ada toko baju. Ada select, insert, delete, dan create. Kemudian kita close dulu. Kembali ke MySQL. View.
usernya strip B, masukkan passwordnya. Oke, berhasil. Kemudian di sini kita akan melihat database-nya. Show database. Di sini sebelumnya jika kita melihatkan database-nya masih kosong, sekarang sudah ada database toko baju. Kemudian kita akan menggunakan database toko baju. Oke. Dan sekarang kita akan melihat tabel apa saja yang terdapat dalam database toko baju. Untuk database-nya sendiri terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, pembayaran, view baju, dan pakaian. Oke, di sini sudah terdapat 4 entitas yang terdapat dalam tabel dalam database toko baju. Kemudian kita akan mengtes hak akses tadi yang kita buat, yaitu kita akan membuat hak akses insert terlebih dahulu. Insert into, di sini kita menggunakan tabel barang. Dalam tabel barang ada kode barang, ada kode transaksi, kemudian ada nama barang, Oke, itu saja yang kita insertkan terlebih dahulu. Kemudian harusnya kita masukkan data kode barang 0008, untuk kode barangnya T09, kita ganti 09 T09 dengan nama barang pensil. Kita cek insert into barang, kode transaksi, nama barang. Oke. Kemudian kita akan menggunakan hak akses select. Di sini kita akan men-select data-data yang terdapat dalam tabel barang. Yang select barang. Di sini sesuai yang kita insertkan tadi, yaitu ada kode barang 009, kode transaksi T09, nama barang pensil. Untuk selanjutnya harga barang dan seleri tidak kita masukkan, berarti di sini
nilai datanya 0 atau kosong. Untuk menguji hak akses selanjutnya itu ada hak akses delete. Kita akan menguji hak akses delete. Oke, kita buat delete pembarang where kita di sini menggunakan kode barang aja. Kode barang sama dengan kita akan menghapus data yang terakhir itu dengan kode barang 009. Oke, cool. Query-nya oke, kemudian kita akan men-select lagi untuk sebelumnya masih ada data yang terakhir yaitu dengan kode barang 0,009, kode transaksi T09, nama barang pensil. Setelah kita delete, setelah kita menggunakan hak akses delete-nya, maka database tersebut akan kehilangan data sebelumnya itu di mana kita menghapus data 009, T009, T09 dan pensil. Untuk tabel barang di bawahnya, data 009, T09 dan pensil sudah tidak ada. Untuk hak akses insert, delete, dan select berhasil kita lakukan. Mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai tugas akhir semester pada mata kuliah Statistika Dasar dengan perintah dimulai dari fungsi group by, having, view sederhana dan view kompleks, kemudian membuat grant atau hak akses dengan membuat user dan password untuk membuat hak akses seperti insert, delete, dan select pada basis data kita. Adapun kesalahan dan pengucapannya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.